Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Tema renungan saat ini adalah mengampuni tanpa menghakimi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuda bertemu dengan pria tua dan bertanya, "Apakah Bapak ingat saya?" Pria tua itu menjawab, "Tidak." Lalu pemuda itu memberitahukannya bahwa dia adalah mantan muridnya. Pria tua itu bertanya, "Apa kegiatanmu sekarang? Apa pekerjaanmu?" Pemuda itu menjawab bahwa ia sekarang menjadi guru. "Bagus sekali, seperti saya ya," kata pria tua itu. "Ya, sebenarnya saya menjadi guru karena Bapak yang menginspirasi saya," kata si pemuda. Pria tua itu penasaran dan bertanya, kapan si pemuda memutuskan untuk menjadi guru? Lalu pemuda itu menceritakan kisah berikut ini. Suatu hari, seorang teman sekelas datang ke sekolah dengan jam tangan baru yang bagus, dan saya menginginkannya. Maka saya mengambilnya dari sakunya. Tidak lama kemudian, teman saya sadar bahwa jam tangannya hilang dan segera mengeluh kepada Bapak sebagai guru kami. Lalu Bapak berkata di depan kelas, "Jam tangan murid ini dicuri selama pelajaran hari ini. Siapapun yang mencurinya harap mengembalikannya." Tetapi saya tidak mau mengembalikannya. Lalu Bapak menutup pintu dan memerintahkan kami semua untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Bapak meminta kami untuk menutup mata dan menggeledah saku kami satu persatu sampai jam tangan itu ditemukan. Bapak bergeser dari satu saku ke saku lainnya, dan ketika Bapak menggeledah saku saya, Bapak menemukan jam tangan itu dan mengambilnya. Tetapi Bapak terus mencari di saku semua murid, dan setelah selesai Bapak berkata, "Sekarang bukalah mata kalian. Saya sudah menemukan jam tangannya." Bapak tidak memberitahu siapa yang mencuri jam tangan tadi. Hari itu saya merasa Bapak menyelamatkan martabat saya. Itu adalah hari paling memalukan dalam hidup saya, tetapi juga hari terpenting bagi saya. Sebab saat itulah saya memutuskan untuk tidak mencuri lagi atau menjadi orang yang jahat. Saya menerima pesan Bapak dengan jelas. "Apakah Bapak ingat momen itu?" tanya si pemuda. "Ya, saya ingat tentang pencurian jam tangan itu yang saya cari di saku semua murid. Tetapi saya tidak ingat kamu,
karena saya juga menutup mata saat menggeledah. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan seharusnya layak dihukum, tetapi kita tidak menghukumnya, menghakiminya, atau menceritakannya kepada orang lain, maka pada saat itu kita telah menyelamatkan martabatnya sebagai manusia. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, tentu saja ada waktunya hukuman dijatuhkan, tetapi ada waktunya juga seseorang dibebaskan dari penghukuman. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas pemimpin. Harus ada belas kasih dan pengampunan, serta kesempatan kedua bagi mereka yang melakukan dosa atau kesalahan. Itulah yang pernah Tuhan Yesus lakukan terhadap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang diperhadapkan kepadanya. Dia tidak menghukum perempuan tersebut, tetapi dia mengingatkannya agar tidak lagi mengulangi dosanya. Mengampuni orang yang bersalah mungkin terlihat biasa bagi kita, tapi bagi orang yang diampuni artinya sangatlah besar. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengasihi sesama dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah bersalah kepada kita, tanpa mengungkit-ungkit kesalahannya, tanpa membahas kesalahannya, apalagi mempermalukannya. Karena Tuhan Yesus pun telah mengampuni dosa dan kesalahan kita tanpa mengingat masa lalu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami dan tidak mempermasalahkannya lagi. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa mengampuni sesama kami tanpa menghakimi kesalahan yang telah dilakukannya. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga tidak hanya mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.